sebenarnya yang dirasain gitu? Nggak tenang aja hidup saya itu. Kayak ketakutan terus. Menurut Ibu, ketakutannya tuh karena apa, Bu? Ya saya juga nggak bisa ngomongnya. Maka tuh Kehadiran satu sosok yang menyeramkan atau satu kondisi? kagak. Cuma ngos-ngosan aja saya itu. Nggak bikin tenang hidup saya, dibikin Sejak kapan tuh, Bu? udah ini sebulan ini kenceng nih saya diganggu. Selain ke rumah sakit yang Ibu tadi bilang, Iya, pernah ke medis lagi? rumah sakit, Iya. rumah sakit aja. Ke rumah sakit yang pertama itu, yang satu rumah sakit itu? Iya. Rumah sakit udah 3 saya sejalan. tiga. Udah beda-beda, tapi Iya. nggak ada masalah? Nggak ada. Baik-baik aja katanya? Iya. Di scan juga nggak ada Waktu apa. saya nggak makan nggak apa itu kan Waktu dia nggak dibilang makan, nggak minum, 7 hari nggak minum, nggak makan itu ya. Kalau kita ini di apa namanya USG nggak apa-apa lambungnya. nggak ada penyakitnya Pak. Udah nggak usah dirawat deh, bawa pulang aja. Paman saya nggak boleh. Gimana mau pulang dok? Di rumah aja udah kurus berapa lagi, dibawa pulang lagi tambah kurus di badan dia. Maksudnya kalau dirawat aja dok, kan melalui impus kan bisa makan. Impus makan. Jadi dari sisi medis nggak ada masalah. Iya Iya. itu. Dan ini udah Ya. 3 rumah sakit. Iya. Setelah itu Terakhir saya. kapan, Pak? Hah? Terakhir kapan? Udah lama saya nggak lagi itu. Lebih dari 5 tahun? Enggak. 4 tahun. Mungkin itu tadi yang Rose sampaikan. Sebelumnya mungkin ada periode yang memang ini pengaruhnya dari sisi non medis. Iya. Nah, sekarang ini udah masuk ke sisi medis, Pak. Bu. Ada baiknya sih untuk periksa lagi ke keluarga gimana? Dukungan Iya. anak? Ya keluarga saya pertama ya pihak ibu mertua saya ini ya dia nggak nerima anak seperti ini. Nggak nerima. Nggak menerima anak seperti ini karena anak saya tadi sehat baik, kenapa bisa begini ya? Ya itulah saya nggak ngerti jadinya kan gitu. Kalau dari versi Roy Kiyoshi, saya ngelihat gangguan gaib itu zaman dulu. Tetapi kontrol medis ini saya tidak merasakan. Jadi dianggap, jadi gini loh, ada satu ketakutan kalau di medis, paling nggak ada apa-apa, paling nggak ada apa-apa. Sebenarnya saya ngerasain mereka belum benar-benar mencari yang tepat. Seperti itu, jadinya kayak nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa, dan nggak ada apa-apa. Tapi sebenarnya harus benar-benar. Selama tadi kita udah ngobrol 15 menit dan 15 menit lebih, Ibu Ana sudah ngerasain relax belum? Dari lek dari dulu. Masih nyesot. Ini leher sakit nih, diserang. Apa yang Leher. diserang leher? Melalui Rasanya kayak hidung, gimana? melalui hidung. Rasanya gimana, Bu? Sakit kayak diapain gitu. Ini nyawa saya kayak melayang, Pak. Perasaan begitu kayak mati aja perasaan. Mari, kalau saya Kayak tanya karat-karat. kalau yang mengaku dia saya orang itu apa benar omongnya bagaimana? Kapan zaman dulu? Sekarang juga dia ngomong, sama tadi juga kemarin kan dia orangnya pergi. Kamu kemarin kemana? Saya tanya dia. Kan dia kulik kemarin saya tanya. Saya kemarin ke rumah guru saya. Mau ngapain? Saya diajak benar sama guru saya. Kenapa? Saya kan nggak ada ngajarin kamu jahat. Kenapa kamu jahat sama orang gitu? Melalui dia ini. Mereka pergi, saya lihat dia pergi kan. Saya tanya, kamu kemarin kemana? Saya pergi ke tempat guru saya. Mau ngapain kamu? Minta petunjuk gitu ya. Emang ke guru mana, Bu? Bukan orang yang itu yang saya curiga itu. Oke, saya melihat ada kesalahan di masa lalunya. Dan berkaitan dengan penyakit yang sekarang. Tapi sekarang lebih poin besarnya medis. Dari sisi medis ya. Iya. Tadinya memang ada kesalahan masa lalu, tiba-tiba bola-bola energi itu berubah jadi medis. Tadinya non medis nih, lama-lama jadi medis. Tapi belum ketemu dokter yang jitu, gitu. Jadinya mereka jadi kayak
putus asa untuk percayanya hal itu. Tapi kalau dilihat Ibu Anas sendiri, gimana kondisinya? Apakah ada energi negatif yang ikut? Apakah ada makhluk gaib yang dikirim, yang menguasai Ibu? Ada yang mengganggu saya. Iya, ini kita lihat biar Roy ngelihat ya, Bu, ya. Pak Roy lihat dulu. Apakah ada? Soalnya Iya. Ibu Anasnya ini selalu merasa seolah-olah ada, suka dirasuki gitu ya? Iya. dirasuki. Saya sih Sehari-hari bawanya kayak orang mati aja. Kayak orang mati sekarat. gimana tuh, Bu? Iya, baru ini saya ngerasain baru, udah tua. Saya ngerasain begitu. kalian perkawinannya bahagia nggak sih? Ada anak gak sih? Ada. Dan mereka baik-baik gak semuanya? Baik. Dari sisi psikologi sih saya melihat ada kesalahan yang membuat trauma efek dan membuat menjadi bentuk opini atau halusinasi. Oh. Tadi kamu Tapi- sempat bilang ada kaitan dengan masa lalu. Masa Ya, lalu ada seperti apa kaitan nih? masa lalu dengan orang pintar, lalu kemudian sudah berakhir dan sekarang menuju ke penyakit medis. Namun karena kita bukan tim ahli medis, jadi kita lebih baik menyarankan kepada orang yang ahli. Ya, betul. Kalau misalnya kita gantungin terus nih, nyari-nyari lagi, saya nggak bisa jamin apa yang akan terjadi di depan dengan Ibu Anas. Plus Ibu Anas sendiri, saya merasakan pikirannya itu tuh udah 100% fix kalau dia itu she believe that there's someone attack her like that, you know. Oh, ada Ibu percaya ada orang di luar sana yang ngerjain ini. Jadi mindset itu memang susah diubah sih ya. Baik. Jadi berpikirnya ke arah sana. Dan justru bisa jadi benar-beneran ada yang mengundang Iya. datang gitu ya. Iya. Saya minta air hangat untuk membasuh dia punya leher. Oke. Ibu lehernya apa yang dirasain? Sakit gitu, berat kayak Bukannya saya nggak percaya ya. Saya setiap hari ketemu dengan hal-hal yang ajaib. Tapi sekali endusan aroma ini, saya bisa bedain kalau ini memang harus diarahkan ke dalam medis. Medis ya. Bahaya kalau kita terus-terusan mengacu pada supranatural. Takutnya malah sakitnya tambah parah ya. Betul, dan terlambat. Iya. Jadi terlalu fokus ke sana. Diam-diam Ibu Anas juga sebenarnya bukan judes ya, sebenarnya tegas juga loh, diam-diam menghanyutkan. Ya kan Ibu Anas? Kadang kalau misalnya ngomong juga Pedas. nyelkit. Bener ya? Iya. Itu semua yang saya bongkar itu fakta loh. Dari yang medis, dari yang Ibu Anas kalau ngomong nyelkit. Kok Roy bisa tahu sih? Ya dari vision. Nah, sekarang tinggal Pak Anas dan Ibu Anas percaya my vision atau enggak. Saya berusaha ngebuktiin terus kalau ini saya bisa lihat. Gitu ya. Ibu Anas tuh kalau ngomong nyelkit kadang. Gitu. Dan dia selalu ngerasa insecure. Saya ini sekarang lagi berada di titik memperjuangkan bahwa Pak Anas dan Ibu Anas harus ini banget bahas. Ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau disampaikan? Kalau menurut aku sih ya pikirannya positif aja dulu, terus fokus sembuh, kayak misalkan ke dokter, Kau tetap ke pernah- medis maksudnya. Pernah ketemu sama orang yang sakit tapi secara medis? Pernah sih, tapi itu emang rata-rata itu karena guna-guna biasanya. Iya sih. Tapi Ibu Anas kelihatannya menurut kamu gimana? Medis atau non medis? Mungkin kan karena udah ini jadinya lama-lama ke medis, jadi medisnya tetap malah jalan terus dia. Betul. Sakitnya jadi jalan Iya. terus secara Jalan medis ya. Tanya dong ke Ibu Anas. Ibu Anas bisa dengarkan. Pak Anas pernah nakal nggak dari zaman dulu sampai sekarang? Tanya. Setahu Ibu, kenapa? Bapak pernah ngecewain Ibu nggak? Nggak pernah. Oke.
Suami saya tuh waktu bujangnya banyak disenangin orang. Tapi nggak jadi. Kan pernah saya diliatin. Yang saya senang-senang sama saya, sama suami saya tuh cakapan saya daripada yang lain-lain tuh. Nyelekit yang kamu maksud kayaknya aku baru ngerti deh. Iya, you got my point. Itu semua trapnya aku, dan semoga you got my Iya. point. Jadi kadang-kadang Ibu Anas kalau ngomong memang bicara belak-belakan, dan mungkin kenapa tadi Roy beberapa kali mencoba untuk mengaitkan dengan masa lalu, karena bukan tidak mungkin ada orang di masa lalu yang sempat sakit hati satu itu, lalu ya membuat ibu menjadi seperti ini, dan akhirnya sekarang kondisinya malah memang sudah bermasalah di sisi medisnya, bukan non medisnya gitu Pak. Finally kamu nangkep ya apa yang aku maksud. Iya, iya. Emang kalau denger Waktu Roy, itu emang pertama-tama, harus Pak. diselesain dulu. Apa? Anak saya yang pertama tuh nangis terus tiap malam. Anak saya diserang anak pertama. Kan saya bawa. Diserang apanya Pak? Nangis terus. Dulu kan ini anak saya baru lahir. Baru 3 hari itu nangis setiap maghrib, nangis terusnya. Tiap mau maghrib nangis. Memang orang pintar itu memang tetangga saya kan. Dia punya anak juga, laki-laki baru 1. Makanya dia maunya anaknya yang oke, jangan anak saya. Malah anak saya yang banyak disenangin orang. Anak dia mah kagak. Dia kan orang pintar, kenapa anak dia disenangin orang gitu. Kayak gitulah gitu. Jadi saya berubah ke lain ya. Ini anak ada yang megang ya, tolong dibekalin aja apa namanya ya, seperti ayam hitam, duit kain apa itu ya, sebekalin ya. Oke. Kelihatannya Bapak dan Ibu Anas ini masih terus sugesti dengan hal-hal yang mistis. Coba kita lihat, mungkin Roy bisa melihat ya, di belakang Pak Anas atau di belakang Ibu Anas ada yang ngikutin nggak Roy? Ini saya nih dalam tubuh saya ada nih. Nggak ada. Ini ketakutan musuh manusia yang terbesar adalah dirinya dia sendiri. Bagaimana melawan ketakutannya dan bagaimana menyembuhkannya, semua itu ada di dalam diri manusia. Berarti sugesti positif ya. Ya, Soalnya kalau Roy melihat sesuatu Bapak, Ibu yang ada di belakang, dia Roy pasti menggambar sesuatu di meja ini. Bentuknya seperti apa. Tapi nggak ada gambar apa-apa. Artinya memang saat ini Li, lebih tolong ke- kipas angin dingin. Nggak kuat. lebih ke sugesti positif sih Pak. sugesti Ibunya itu adalah sering- itu jelasnya sugesti, penanaman pemahaman pikiran yang diulang-ulang. Iya, pemahaman pikiran biar ngebentuk pemahaman gitu. Kalau sebenarnya tuh persepsi. nggak ke hal-hal yang seperti itu. Itu bawaan dari diri sendiri aja, dalam pikirannya sendiri mungkin. Jadi cara berpikirnya tuh ke arah yang udah nggak ada sisi mistis sebenarnya, nggak ada masalah. Nah itu kalau di terus menerus akan menjadi satu pola pikir baru tuh Pak, bahwa memang sebenarnya ini masalahnya medis, jadi harus diobatin secara medis. Dan tentunya dukungan keluarga penting banget. Buat ibu juga punya pemahaman yang sama nih, buat ibu juga bisa memang merasa ini nggak, dulu mungkin ada yang kirim tapi udah nggak ada. Karena kiriman-kiriman itu sejauh yang saya tahu dari cerita Roy ada masa berlakunya begitu Pak. Akan ya ada expirednya gitu ya. Dan ini sekarang tinggal
bisa dibenerin artinya sebelum terlambat. Kalau Bapak tiba-tiba ngelihat Ibu suka teriak-teriak kayak tadi, itu biasanya apa yang Bapak lakukan? Ya saya gini aja. Ya saya selalu ngucap aja itu saya sadar. Gitu. Biasanya apa yang diteriakin saat kondisi seperti apa, Bu? Bapak? Ya seperti ini pokoknya lagi makan nih. Jangan macam-macam loh. Itu sering kayak gitu? Sering. Maksudnya kalimat yang sama? Iya. Ini saya. Ibu tapi nyadar nggak apa yang dia omongin? Nggak Kagak. ada. Habis itu dia nanya ada apa. Nggak gitu aja. Nah, saya suka nanya, itu yang ngomong siapa sih? Dia dukun ngomong nggak. Itu yang ada dalam tubuhmu. Oh gitu. Gimana mantan ya Pak? Saya mau lihat dari Habis berbagai itu macam saya sudut, kelabakan. boleh ya? Ya, silakan Roy. Dari sudut belakang, dari sudut sini, dari sudut sini. Saya kok nggak ngeliat hantu ya? Nggak ada. Saya lagi mencari hawa hantu di sini. Mana ya? Pegang, aku minjem tangannya. Kamu pegang deh. Kamu tahu nggak? Kekuatan cinta abadi bisa nyembuhin segala sesuatu. Benar, karena energi positif. Karena energi positif. Saya pengen kamu sama Ibu Anas menuju pikiran yang positif. Dan benar-benar kamu jaga banget. Karena jarang banget saya ngeliat ada gini. Kita bisa merit, mungkin ada orang beberapa 1-2 tahun cerai. Tapi orang bisa merit sampai tua gini, growing old together. Ya maksudnya Iya, bukan bisa waktu tumbuh sampai- bersama sampai tua itu jarang. Iya. Nah kali ini mudah-mudahan dengan kekuatan cinta kasihnya Pak Anas, Ibu Anasnya jadi lebih bisa menggantungkan dan Iya. Dan dengan Bapak membawa Ibu ke sini sebenarnya itu sudah salah satu bukti bentuk dukungan Bapak dan bukti cinta dari Pak Anas ke Ibu karena ingin yang terbaik buat Ibu ya Pak ya. Ini benar-benar harus dicek secara medis. Dan cinta juga sejati. Dukungan. Udah Pak, berarti stop, jangan ngomongin, jangan ngebahas bisnis lagi Pak. Iya, kalian sudah menikah berapa lama ya Pak Anas dan Ibu Anas? Oh sudah 30 tahun. 30 tahun. Aku melihat orang nih, nggak semua orang menikah. Mereka menikah 3 tahun, ada konflik, marah dikit, bisa. Di zaman 2018 ini. Namun berbalik yang saya lihat terhadap Pak Anas dan Ibu Anas, saling mencintai satu sama lain. Dengan kekuatan cinta mudah-mudahan bisa sembuh. Dan please jangan mikirin yang tadi kayak Bayu bilang. Tolong arahin ke... mistis lagi, tapi arahin ke sugesti positif Pak. Iya, saya takut gak keburu Udah waktunya. selesai soal mistisnya. Udah. Ya, cinta hidup semati. Baik, Bapak Anas, Ibu, kami harap yang terbaik, cepat sehat, ya untuk Ini anak-anak mata juga. saya gimana nih Pak? Matanya, kenapa matanya Bu? Nggak bisa Saya ngelihat? Kepengen ngelihat saya, kayak di TV-TV itu orang digituin langsung matanya ngelihat, kata suami saya. Ibu nggak ngelihat sekarang? Nggak ngelihat. Coba cek ke dokter mata adalah kata-kata apakah? Udah pernah cek kataraknya Bu? Kan dari pisah sama dokter katanya nggak ada katarak, katanya glaukoma nggak ada, katarak nggak ada. Terakhir kapan ceknya Bu? Ya itu udah lama itu. Udah 4 Iya. tahun lah. Iya Bu. Orang di optik, saya pertama-tama ke optik, temen ngajakin teman anak saya itu neneknya, dia kan habis periksa mata juga di langganannya. Enggak, ibu ini nggak ada apa-apa, matanya bagus kok, coba aja ke dokter spesialis, katanya, ke rumah sakit sono. Baik Bu, tapi memang segala sesuatunya
bisa sembuh dengan sugesti positif sih, dan keluarga Bapak bisa bantu mudah-mudahan memberikan sugesti positif supaya ngerubah pikirannya. Karena pernah juga kemarin ada partisipan yang kadang-kadang suka mengeluarkan kata-kata yang nggak bisa dikendaliin. Iya. Roy melihat ada sesuatu di belakang itu, tapi emang ada sisi medisnya. Yang dilihat dari sisi mistisnya digambarin sama Roy di Iya. sini dan dikasih solusi dan dilepasin. Dan- Tapi kalau dari sisi medisnya tetap harus. Sisi medisnya borderline personality disorder. Nah, itu itu dia. penyakit yang suka puas gitu. Iya, tiba-tiba ngomong keluar dikendaliin gitu. Iya, ngomong Nah, keluar. Saya penting yang mengganggu saya ini nih Pak, tolong deh Pak. Ya, ini sekarang Roy udah melihat Ibu bahwa sebenarnya tidak ada yang mengganggu. Kok saya ngerasain gitu? Sugesti nggak tenang. aja. Kalau iya pasti Roy akan bilang iya. Nanti malam enak tidur kok kalau saya lihat Ibu Ya, Anas dan Pak Anas. Mudah-mudahan aja saya bisa tidur malam. Iya. Biasanya saya nih habis makan isya nih langsung tidur. Itu tidur golak sana, golek sini, golak sana. Saya diganggu terus. Baik. Masih di- Tapi Kami saya harap ngucap, saya ya, ngucap aja. setelah ini Ibu, Bapak tolong bawa ke dokter lagi, periksa lagi terakhir kondisinya seperti apa. Karena udah lewat kok periode mistisnya ini, udah nggak ada. Nggak perlu penanganan perhatian secara medis. Kalau sama dokter kelihatan. Kalau sekarang berobat, Mungkin. Coba lagi. ya coba lagi gitu. Sama kemarin kan nggak kelihatan sama dokter. Ya oke Oh Bu, my God. kami harap yang terbaik buat Ibu, mudah-mudahan sehat selalu. Bapak, saya salut angkat topi dengan kesabaran dan pengorbanan Bapak. Terima kasih Bapak. Saya sudah kok diberi belum semata bisa batin ya. ngelihat nih Pak. Ya, udah nggak ada, non medis udah nggak ada. Ya tapi aku belum bisa ngelihat. Di medis Harus nggak periksa, ada. Bu. Roy bukan dokter. Roy bisa melihat dari sisi mistis. Tapi kalau dari sisi medis, ada tenaga profesionalnya yang bisa menyembuhkan. Nah suami saya kan nonton Matahari. Orang udah 5 tahun. Malam itu juga diobatin bisa ngelihat katanya. Saya juga kepengen. Saya hanya manusia biasa yang punya kelebihan merasakan dan melihat saja. Tetapi untuk menyembuhkan, saya tidak pernah terpikir kalau mereka pernah toh sembuh di tangan saya. Itu mungkin hanya kebetulan dan karena karma baiknya berbuah dengan hasil karya gini, dengan usaha saya yang maksimal dan orang tersebut yang baik hati akhirnya sembuh deh. Bukan mereka yang baik hati yang sembuh, enggak. Sama-sama mendukung. Saya cuma jembatan doang. Yang penting semangat Bu, semangatnya untuk sembuh itu yang paling penting. Saya cuma Tuh saya akan diganggu lagi kan. saya takut banget kalau ini dimanfaatin sama seorang yang bisa Jangan macam-macam sama gue ya. Begini nah. akan Orang lawan-lawan. Minta uang apa segala macam bisa kayak gitu ya. Padahal sebenarnya masalahnya, Enggak. ya saya bisa. Ini soalnya pikirannya ke sana, arahnya sugestinya ke arah. takut hal itu sih aku ini. Ada yang nanti seolah-olah gimana, akhirnya minta terus. Kayak berobat terus ya. Iya. Padahal yang paling penting adalah yang tepat untuk ditangani secara medis. Saya takut itu sih yang saya bilang. Udah Pak, jangan percaya lagi yang didukung aja untuk bawa ke medis ya Pak ya. Mudah-mudahan sehat. Penting saya diberi ketenangan gitu Pak. Ya udah tenang tadi. Ya. Tidur gampang, makan enak. Iya Bu, terima kasih ya Ibu. Ibu boleh meninggalkan studio Bapak, boleh dianterin. Tolong bantu. Berarti saya belum bisa ngelihat sekarang Pak. Iya Harus ke mudah-mudahan dokter dulu, setelah Ibu. Non nanti medis dari udah nggak dokter, ada. secara mistisnya udah nggak ada Bu. Tapi secara medis harus memang ditangani. Pak Anas, terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Ya, boleh tolong dibantu ibunya dan bapaknya. Selamat malam. Ya, kalau Mari Pak. Semoga cepat Makasih ya sembuh Pak. Ya.
Jangan bersikap terlalu berlebihan hingga menimbulkan rasa iri, karena jika itu terjadi, Anda akan dirugikan oleh dengki dari orang lain. Dua partisipan yang hadir pada malam hari ini adalah Rita dan Bapak beserta Ibu Anas yang hadir. Tadi kalau Bapak dan Ibu Anas mengalami ada gangguan di kesehatannya, sementara Rita tadi dia adalah seorang pengusaha yang merasa dapat kiriman guna-guna begitu ya, salonnya gitu, yang akhirnya malah tutup karena dilempari pembalut bekas. Gimana kamu ngelihat Rita dan Ibu Anas? Kalau dari sisi mata batin, kasusnya Rita itu lebih berat ketimbang di Pak Anas dan Ibu Anas. Rita itu dia sebenarnya sosok yang nggak jahat gitu, tapi dia sempat melontarkan kata-kata yang mungkin dia lupa terhadap orang yang disebutkan tadi namanya Linda. Nah, Rita itu akhirnya dilempari oleh pembalut bekas yang mana itu adalah energi negatif. Nah, kemudian kita udah beresin Rita dan akhirnya dibongkar, dibuang, dan dibakar. Saya ngeliat Rita udah lepas deh penjara gaib gitu. Namun berbeda terbalik dengan Pak Anas dan Ibu Anas yang meyakini dan mengklaim bahwa banyak orang yang serang dan banyak orang diserang. Kristen. Nah, yang saya khawatirkan Ibu Anas dan Pak Anas adalah satu. Dia bertemu dengan seseorang yang mengaku bisa untuk punya nyembuhin, kemampuan ya, supranatural. lalu kemudian gitu, dan datangnya harus minggu sekali. Gitu. Dan selama datang harus bayar beberapa. Kedua, Ibu Anas dan Pak Anas kalau terus meyakini ini, saya takut medisnya malah makin panjang, malah makin parah. Terlambat untuk mendapat penanganan. Itu dia makanya. Itu yang dua Pak, yang saya perhatikan sangat benar-benar. Oke. Gimana Mir, pendapat dan tanggapan kamu? Gimana ya? Kalau menurut saya sih dan Pak Anas. tetap baik, jadi orang yang baik aja. Maksudnya walaupun udah dijahatin sama orang, apalagi kita tahu itu manusianya bahaya gitu buat kita. Ya kita tetap baik, maafin dia, terus banyak berdoa aja deh, deketin sama Tuhan. Pasti Tuhan mau melindungi kita. Kekuatan doa ya. Kekuatan bisa doa. mengalahkan segalanya. Iya, baik. Mira Persia, terima kasih banyak sudah hadir di Nembus Mata Batin. Sukses untuk semua karir dan rencana Amin. baiknya. Terima kasih banyak. Rocky Yosi, terima Thank kasih you. penjelasan dan pencerahannya malam hari Terima ini. kasih. Pemirsa, jangan salahkan waktu jika ia kelak mengkhianati. Karena setiap detik yang sia-sia akan mencekik Anda di ujung usia. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.